Pak Anies ini bisa maju nggak Bang? Ya gitu aja Ini, pertanyaan. Ini saya bilang, konkret. kalau mau jadi capres berat dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres, itu terbukti. Kalau capres di taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, Bu. Iya. Berapa? Taruhan Alphard gitu. Taruhan Alphard sama banget Ya abang ada, kita nggak ada. Kita siapa tahu 20 orang mau patungan beli apa? Nah nanti buat judul di TikTok nih akan harus taruhan Alphard lagi jadi capres. Viral itu bos. Jadi yang bekerja untuk mendatangkan Alphard buat saya bukan saya. Tapi memang kondisi konstelasi politiknya akan bekerja untuk itu. Ini bukan suara elit, tapi suara dari seorang pengamat politik yang yakin sekali bahwa Anies tidak akan mungkin dicalonkan. Ya. Bahkan dia berani taruhan Alphard. Alasannya perlu disimak saudara sekalian, jangan baper dulu. Kalau baper, kita tidak akan pernah tahu apa alasannya sehingga dia mengatakan berani taruhan Alphard. Coba kita bacakan. Billy Haryanto, pengusaha beras, menantang pendiri lembaga survei Sirus Network Hasan Nasbi yang menyatakan Anies Baswedan tak akan mendapat tiket menjadi calon presiden. Bukan main-main, Billy Haryanto sampai mempertaruhkan mobil Range Rover miliknya apabila Anies Baswedan tak diusung jadi capres 2024. Hal itu merupakan respon Billy Haryanto terhadap pernyataan pendiri lembaga survei Sirus Network Hasan Nasbi yang menyebut Anies Baswedan tidak akan dicalonkan sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Bahkan Hasan Nasbi mempertaruhkan mobil Toyota Alphard miliknya apabila Anies Baswedan dicalonkan sebagai capres. Billy justru yakin 100% Anies bakal menjadi salah satu capres. Kalau dia, Hasan, berani taruhan Alphard, saya berani taruhan Range Rover, kata Billy kepada media di Jakarta, Jumat 24 Juni 2022. Tanggung kalau cuma Alphard, berani saya taruhan. Bos beras asal Sragen, Jawa Tengah itu mengatakan ia berani bertaruh tentu dengan kalkulasi yang matang. Anies menurut dia ialah salah satu tokoh yang elektabilitasnya konsisten berada di 3 besar survei calon presiden. Siapa saja lembaga surveinya, Anies pasti di 3 besar, kata Billy. Bahkan menurut Billy, jika Sirus sendiri melakukan survei hari ini, kemungkinan besar Anies tetap di 3 besar sebagai capres potensial. Banyak partai yang kepincut dengan Anies. Gimana logikanya Anies gak dapat tiket capres, ujar dia. Selain itu, Billy mengatakan Anies secara kualitas memang layak menjadi capres. Apalagi dia sudah dianggap sebagai ikon kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Anies itu simbol perlawanan. Apalagi dolar menguat, harga sembako mahal. Rakyat pasti ingin perubahan, tutur dia. Jika Anies capres, Billy mengatakan lagi, maka sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinannya di Jakarta adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Keduanya calon yang pas, ujar Billy.
Sementara ahli hukum tata negara Refli Harun menilai analisa Hasan Nasbi bahwa Anies Baswedan tidak mendapat endorsement politik dari Presiden Jokowi tidak kuat. Saya kira dari awal pendukung atau partai yang mendukung Anies Baswedan sudah paham bahwa endorsement dari Presiden Jokowi barangkali bukanlah faktor utama untuk dipertimbangkan, kata Refli Harun. Menurut Refli Harun, endorsement dari Jokowi hanya berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo. Sayangnya, kata Refli Harun, apabila Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, maka mantan wali kota Solo itu akan bermasalah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan itu kurang tepatkah, ucapnya dari kanal YouTube Refli Harun pada Minggu 26 Juni 2022. Lebih lanjut, mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai alasan kedua Hasan Nasbi terkait politik identitas merupakan langkah untuk memojokkan Anies secara terus-menerus sehingga tidak bisa terbang sebagai tokoh yang menghargai pluralitas. Jadi seperti dosa turunan jadinya, dosa sejak lahir. Padahal itu adalah cara untuk membuat Anies tidak maju, tuturnya. Nah, saya tidak tahu ya, apakah pengamat yang bersangkutan merupakan bagian dari itu juga. Maksudnya bagian dari kampanye agar Anies tidak maju, kata Refli Harun menambahkan. Kemudian alasan ketiga terkait jabatan Anies, Refli melihat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu berbeda. Walaupun nanti dia tidak menjabat, saya kira elektabilitasnya tetap akan bisa tinggi, ucapnya. Refli pun membandingkan Anies dengan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dinilainya memiliki elektabilitas yang moncer meski tidak memiliki jabatan. Anies karena dia dipersepsikan sebagai harapan koalisi di luar pemerintahan. Maka saya kira berakhirnya jabatan Anies nanti tidak akan berpengaruh kepada peluang untuk dicapreskan, ujar Refli Harun. Hasan Nasbi selaku founder dari lembaga survei Cyrus Network mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak akan jadi calon presiden pada pemilu 2024 kelak. Begini, saya bilang kalau Anies mau jadi capres berat dari semua sisi, kalkulasi tematikanya sudah susah. Tapi kalau Anies mau jadi cawapres masih terbuka, ujar Hasan Nasbi, Kamis 23 Juni 2022. Hasan Nasbi juga siap bertaruh atas nama mobil Alphard bahwa prediksi tentang Anies Baswedan tersebut akan jadi kenyataan. Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh, kata Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menguraikan bahwa ada 3 faktor alasan mengapa Anies Baswedan tidak akan jadi calon presiden. Yang pertama adalah bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Lebih lanjut lagi, Hasan Nasbi berujar bahwa ketika Jokowi datang ke acara Formula E Jakarta, hal tersebut bukan termasuk dalam dukungan politik. Kalau buat Mas Anies, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul yang lebih konkret. Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau presiden tidak menyetujui itu. Aneh kalau presiden tak hadir ketika perhelatan itu diselenggarakan, ucap Hasan Nasbi. Jadi menurut saya adabnya memang seperti itu, sopan santun, etika bernegaranya seperti itu. Presiden Jokowi mesti hadir di gelaran balap Formula E.
Tapi kalau menunjukkan dukungan, saya belum melihat bahasa verbalnya dari Jokowi, ungkap Hasan Nasbi. Yang kedua adalah Anies Baswedan harus melakukan introspeksi dirinya sendiri terkait politik identitas. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas, tapi kalah. Saya rasa dia akan introspeksi. Nah, pertanyaannya adalah ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas, tapi menang. Introspeksi nggak kira-kira? Imbu Hasan Nasbi. Itu harus jadi pertimbangan betul. Jangan cuma sekadar ngusung-ngusung dan segala macam. Tapi gini, secara populer vote populer, tapi baik nggak secara kualifikasi, kata Hasan Nasbi. Termasuk juga saya sepakat nanti. Ke depan, kalau kita demokrasi mau sehat, memang harus lewat rekrutmen politik di jalur politik. Jadi kalau hari ini merasa besar, masuklah parpol, sambung dia. Yang ketiga adalah faktor pemikiran rakyat Indonesia yang feodal. Hal ini diduga akan membuat Anies Baswedan sulit menjadi capres. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodalnya. Itu realitas hari ini. Jadi, begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, ngundang ngopi, sekedar bertamu, audiensi foto, dan segala macam. Ulas Hasan Nasbi. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling bertemu konstituen. Nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga mulai susah. Ajudan yang biasa menyiapkan segala macam sudah nggak ada. Jelas Hasan Nasbi. Soal Anies tidak bisa nyalon. Tapi kalau saya lihat memang tidak jelas juga alasannya apa ya. Kita harus one thing for sure, Hasan Nasbi dari Cyrus Network ini ada jagoan nggak? Kalau ada jagoan, wah itu nggak objektif ya. Jadi beratnya sobat era sekalian, surveyor di Indonesia ini sekaligus manajer campaign atau campaign manager atau konsultan politik. Masing-masing orang punya jagoan. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu agak bias sesungguhnya ya. Jadi kalau channel ini ya, saya mengatakan kenapa saya mendorong Anies sebagai calon presiden, karena saya ingin a genuine presidential election. Saya ingin ada orang luar istana yang bisa menjadi calon. Jadi orang luar istana itu ya Anies lah yang paling besar peluangnya. Bisa Gatot Nurmantio, bisa Rizal Ramli, bahkan bisa juga Lanyala yang dipersepsikan sebagai orang luar istana. Tapi kalau Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, itu semua adalah orang istana. Kalau terjadi pertarungan di antara sesama warga istana, ya itu namanya sama aja bohong. Tapi kalau antara warga istana dan di luar warga istana, poros istana dan poros non istana, itu baru menarik. Dan lebih menarik lagi kalau presidensial thresholdnya 0, sehingga tidak hanya dua kutub ini, ya kan? Kutub in between pun bisa maju juga. Kalau saya katakan Nasdem sekarang ini, sebenarnya dia kutub in between jadinya. Misalnya Nasdem jadi berpasangan dengan Demokrat dan PKS. Jangan lupa, Nasdem masih kutub istana sesungguhnya. Cuma dia gandeng yang oposisi. Kan begitu. Tapi kalau misalnya di antara 7 partai saja sirkulasi elitnya, wah saya kira tidak akan ada yang namanya a genuine presidential election. Apalagi kalau mereka sepakat siapapun yang menang, siapapun yang kalah, maka kursi kekuasaan tetap bagi-bagi mereka. Nah, itulah yang saya ingin jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi paham ya bagaimana standingnya. Jadi standing kita, standing saya adalah standing demokrasi.
standing konstitusi, makanya perjuangannya 0%.